Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada beliau-beliau pengasuh Pondok Pesantren An-Nida yang saya muliakan, majelis guru, wali santri, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian. Kiai Rahmat, saya kalau datang ke acara haflah di pondok-pondok pesantren, itu sebetulnya saya itu kehilangan konsentrasi untuk ceramah. Kenapa? Karena acara seperti ini itu mengingatkan hidup saya di masa lalu. Romo Yai yang sepuh-sepuh pasti ingat dengan ayah saya, Kiai Sukron Makmun. Kiai Sukron Makmun itu saya dari kecil itu ikut ngaji ke Kalibeber, ikut ngaji ke Jawar, mungkin dari tahun 70 sampai era 90-an. Ayah saya itu punya anak 4. Yang paling nakal itu saya. Anaknya Kiai Sukron, yang tidak pernah ngaji sampai hatam, itu saya. Tapi Kiai, kalau hataman saya hadir. Jadi saya ini tidak pernah hatam ngaji, cuma ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau ada santri di pesantren An-Nida ini sudah hatam, ikut hataman, tidak jadi kiai, itu namanya takdir. Karena yang tidak hatam tapi ikut hataman, hari-hari ini ceramah di acara hataman. Saya ini kiai sudah 3 minggu tidak pulang-pulang ke Jakarta, muter di Kalimantan, muter di Jawa Tengah, ke Lampung, semua acaranya haflah akhirus sanah, hataman kitab-kitab. Santri itu hormat sama saya sebagai penceramah. Dia tidak tahu kalau yang ceramah itu tidak pernah hatam. Saya ingin cerita sama Bapak, ini sesuatu yang penting dalam dunia pesantren. Saya ini betul kata orang Jawa Gus. Saya juga sekolahnya itu mesti sopan orangnya. Mesti sami'na wa ata'na. Nasihat guru didengar, ditaati. Tapi kalau Gus Jakarta itu sami'na wa pikir-pikir, ya. Dengar iya, ngaji iya, tapi apa yang disampaikan oleh guru itu dipikir dulu. Kalau selaras dengan logikanya diamalkan. Kalau bertentangan dengan perasaannya ditinggal. Itu santri Jakarta. Alhamdulillah Kiai Rahmat jadi kiai di Wonosobo, ya. Jadi bapak-bapak, saya dari kecil itu biasa membantah ayah saya. Makanya saya itu nanti gede disuruh ngaji jauh. Itu saya kok ceramah agak-agak panas dingin, Pak. Karena kemarin saya acara di pesantren Nurul Jadid di Paiton di Jawa Timur. Kiai Zuhri Zaini itu ngomong begini, Gus, abahnya sampean ini dulu sering ceramah ke sini. Kalau ceramah
bawa anaknya yang laki. Dan anaknya yang laki itu dulu di pesantren ini nakal. Saya bilang, oh iya Kiai, siapa anaknya Kiai? Saya enggak tahu, pokoknya bawa anaknya, anaknya tuh dari mukanya kayak ini, nakal anak ini. Saya naik mimbar, Kiai Zuhri, anak kecil yang dulu dibawa Kiai Sukron nakal, itu sekarang dipanggil sama MC Al-Mukarram ceramah di pesantren Kiai. Jadi saya dari kecil itu sama ayah saya itu diajak Pak datang ke semua pesantren yang punya karomah, tradisi, sanad keilmuan di masa lalu. Jadi saya masih kecil itu sudah tahu Tegalrejo Pak. Saya masih kecil itu sudah duduk di Lirboyo, bukan hatam kitab, ikut acara hataman. Jadi kalau sudah ada acara-acara kayak gini, itu bapak saya bilang, saya masih SD itu Pak. Kata bapak saya, sudah nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Besok ikut ke Wonosobo, besok ikut ke Krapyak di Jogja, besok ikut ke Asak di Asem Bagus. Saya dari kecil itu Pak, keliling ke semua pesantren. Ayah saya pesannya cuma satu, yang nggak boleh dibantah. Pokoknya Faiz, saya masih kecil Pak, masih SD. Kamu besok ikut saya ke pesantren A, misalnya ke Lirboyo, nanti ketemu sama Kiai Mahrus. Kalau ketemu Kiai, pesan ayah saya, yang saya tidak boleh bantah, cium tangannya. Nih, ketemu Kiai di pesantren, cium tangannya, tatap matanya. Kalau Kiainya, ini saya tidak bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa ini saya hatam Pak, ingat betul. Kata ayah saya, kalau kiainya nanti mau mengidoni, ibu tahu diidoni? Ya, saya ini tidak bisa bahasa Jawa, tapi idoni itu saya paham kan dari kecil saya. Kata ayah saya, nanti kalau kiai mau meludahi kamu, buka mulutmu, telan ludahnya kiai itu. Itu buat santri Jakarta berat Pak. Mikir-mikir gak, kalau kiainya habis makan pete ini kan lumayan kata saya. Ya, untung waktu itu belum ada corona Pak. Kalau ada corona, habis dengan ludahnya kiai, disuap sama puskesmas itu. Kenapa? Dropletnya masuk itu. Tapi ayah saya bilang, yang ini Faiz, jangan bantah. Cium tangannya, tatap matanya. Kalau kamu diludahin dari mulutnya, buka mulutmu selebar-lebarnya, pasrah, ludahnya telan sampai masuk ke dalam perutmu. Karena ayah saya itu orang Madura ya. Kalau yang lain-lain itu agak Jawani ngomongnya. Tapi yang ini ayah saya keras. Saya bayangkan kalau saya tidak nurut, kayaknya dicelurit waktu itu saya. Saya takut sama ayah saya amalkan Pak. Setiap ketemu kiai dulu, mesti saya cium tangannya, saya sempatkan untuk menatap matanya. Kalau mau yang meludahi kadang-kadang, monggo Gus, sini Gus, mangap. Saya pesan ayah saya, terima. Tanpa saya pernah tahu maknanya apa. Karena saya masih kecil. Saya juga nggak ngerti apa itu tabarruk, apa itu tawasul, nggak ngerti saya itu. Saya tidak ngaji, saya masih di SD. Besar, saya ketemu dengan Syekh Ali Jum'ah di Kairo. Mufti Mesir yang hebat itu. Saya ngaji hataman. Persis kayak begini. Cuma tidak acara besar. Ngaji, murid beliau dari 30 orang, 50 orang. Saya masih ingat. Hataman kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah di bulan Maulid. Cerita tentang sirah nabawiyah sejarah Nabi. Begitu hatam, kata Syekh Ali Jum'ah, anak-anakku, nanti seperti saya dulu dengan guru saya, seperti tradisi semua ulama ahli sunnah, begitu hataman dapat ijazah, itu jangan cuma mulutnya yang ngomong qabil tuh. Datang sungkem depan guru, cium tangan saya, tatap mata saya. Waktu itu saya berani nanya, guru, saya mohon maaf,
Kenapa harus cium tangan guru? Kenapa harus menatap mata guru? Kata Syekh hari Jum'ah di Masjid Al-Azhar dulu itu, beliau ngomong begini, kamu jangan lihat tangan ini tangannya Ali Jum'ah. Tapi yang harus kamu yakini, bahwa tangan ini pernah bersentuhan dengan tangan, yang tangan itu bersentuhan dengan tangan, yang tangan itu bersentuhan dengan tangan, tangan ini saling berjabat tangan sampai tangannya Imam Syafi'i, tangan Imam Syafi'i menjabat tangan gurunya Imam Malik, maka tangan Imam Malik berjabat tangan dengan gurunya Sayyidina Nafi', Sayyidina Nafi' berjabat tangan dengan tangan gurunya Sayyidina Abdullah ibni Umar, tangannya Sayyidina Abdullah ibni Umar itu bersentuhan secara langsung dengan tangannya Rasulullah atau melewati ayahandanya Sayyidina Umar ibn Khattab menyentuh tangannya Rasulullah. Kamu sentuh tangan saya, maka kamu punya keistimewaan sanad ilmu, tanganmu pernah bersentuh dengan tangan yang tangan ini bersentuh sampai ke Rasulullah. Saya bilang, kenapa harus saya tatap matanya? Kalau kamu pernah menatap mata saya, maka mata ini pernah bertemu dengan mata, yang mata itu sambung menyambung sampai ke Rasulullah. Matanya Rasulullah itu pernah melihat malam Isra Mi'raj, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar, melihat keindahan yang tidak bisa dilukiskan oleh manusia siapapun. Kau lihat mata saya, kau harus yakin mata ini melihat mata-mata yang bersambung kepada matanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekolah kayak begini nih Bu, mahal. Saya dulu diajarin sama bapak saya. Ayah saya itu kan suka ceramah kemana-mana. Tapi kalau Ramadan enggak kemana-mana, ngaji Riyadus Shalihin. Bapak saya itu bilang, kamu ngaji sama saya, itu ngaji saya udah tua nih, udah sudah jadi Gus bener lah. Ya. Kalau dulu kan Gus setengah bener. Duduk, kata ayah saya, tahu Is, saya dulu ngaji Riyadus Shalihin dari paman saya di Madura, kata ayah saya. Namanya Kiai Abdul Bari bin Zainar Ridho. Saya tanya, Kiai Abdul Bari itu mondok di mana Abi? Kata ayah saya, di Tebuireng. Begitu jawab Tebuireng, maka saya cepat-cepat itu. Walaupun itu bapak saya cium tangannya, saya lihat matanya. Kenapa? Saat saya mendengar bacaan Riyadus Shalihin yang dibaca oleh bapak saya dari pamannya di Madura, pamannya dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari waktu mondok di Tebuireng, berarti dari Syekh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu punya kemungkinan Hadratus Syekh berguru dengan alim besar di Nusantara ini yang namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi punya guru namanya namanya Imam Ibrahim Al-Bajuri yang ngarang Hasyiatul Bajuri itu. Dari Imam Al-Bajuri pasti dia berguru dari gurunya yang mensyarah hikam namanya Syekhul Islam Abdullah Asy-Syarqawi. Abdullah Asy-Syarqawi punya guru namanya Muhammad Al-Hifni. Muhammad Al-Hifni ini punya guru namanya Ahmad Al-Hulaifi. Ini punya guru ke atas namanya Ahmad Al-Balbisi. Bersambung ke gurunya namanya Imam Ali Az-Zayyadi. Imam Ali Az-Zayyadi itu punya guru Samsuddin Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Itu berguru kepada Syekhul Islam yang ngarang Fathul Wahhab namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini pasti ngaji ke atasnya kepada kitab yang sering Bapak kaji di pesantren namanya Tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli bersama dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang dua ini pasti ngaji dari alim besar di Mesir namanya Imam Abdurrahim bin namanya Imam Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi yang mentahrid hadisnya Ihya.
dari bapaknya namanya Abdurrahim Al-Iraqi, naik ke Imam Sirajuddin Al-Bulqini, ala Ibni Attar, naik ke Imam Nawawi. Begitu saya dengar suara bapak saya, maka suara itu sejatinya turun-temurun langsung dari Imam Nawawi. Saya mau tanya sama wali murid di pesantren An-Nida, mana di dunia ini yang ilmu itu punya sanad diriwayatkan dari orang yang membangun ilmu itu? Kalau saya ngaji fikih Syafi'i, saya pasti punya sanad yang nanti akan bertemu sampai kepada Imam Syafi'i. Di mana di dunia ini ilmu yang terjaga mata rantainya kecuali ilmu agama yang ada di pesantren? Ayo, bapak-bapak yang sekolah sains di SMA, mungkin belajar fisika. Ada guru fisika di dunia ini yang sanadnya nyambung sampai Einstein? Saya tantang. Ayo di UGM, di UI, di semua kampus, ada enggak orang belajar ilmu sanadnya nyambung? Enggak usah jauh-jauh. Listrik, siapa yang menemukan? Thomas Alva Edison. Itu yang menemukan strum listrik. Bapak tanya sama pegawai PLN, kamu yang ngurusi listrik ini punya enggak sanad dari gurumu nyambung ilmu listrik ini sampai kepada siapa itu? Kepada Thomas Alva Edison? Enggak ada. Maka di ilmu pesantren itu dulu yang bapak saya maksa untuk ketemu kiai, karena di situ bapak, sekarang yang ingin saya sampaikan satu hal, pentingnya orang itu benar jalan hidupnya. Saya ini ilmu enggak banyak, enggak ada mungkin. Tapi saya tahu, saya bisa hari ini, itu karena barokahnya guru. Saya bisa kayak begini, itu karena barokahnya ilmu orang tua. Ketika kita percaya dengan hal seperti ini, bahwa yang menentukan hebatnya itu bukan ijazahnya, yang menentukan hebat tidaknya itu bukan lahiriahnya, tetapi aspek-aspek yang berkaitan dengan rohani, maka kita sejatinya itu sedang menjaga tradisi keilmuan sepanjang zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup itu kalau mau beres, itu bukan persoalan saya anak siapa dan belajar di mana. Persoalan yang paling utama, jalan hidupnya ini benar apa enggak? Anak ibu sekarang dimasukkan ke pesantren, itu bagian dari ikhtiar agar jalan hidupnya ini benar. Kalau jalan hidupnya benar Pak, itu nanti ujungnya pasti benar. Ini 11:30 Kiai, ya. Kalau saya terangkan pakai Quran hadis lama ini, ya. Kalau pakai ihya bisa ndak hatam-hatam ini ya ini. Tapi kalau pakai cerita, mudah-mudahan 15 menit selesai. Dulu saya itu diwasiatkan sama guru saya ini. Kata guru saya, hidup itu yang dicari nak barokahnya. Karena yang hilang nanti dari umat Rasulullah itu menjelang akhir zaman itu barokah. Saya dulu tidak percaya, ya. Tapi sekarang saya percaya bahwa yang hilang dalam hidup manusia sekarang itu barokah, Pak. Coba lihat. Sekarang ini ada orang ahli hukum, Pak. Kerjanya setiap hari menghakimi dan menghukumi. Ahli hukum yang biasa menghakimi dan menghukumi sekarang kena hukuman. Itu tidak masuk akal. Karena kalau orang belajar nahwu, itu ngerti i'rab. Baca kitab pasti lurus itu. Kenapa? Ngerti nahwu. Orang yang belajar sorof tasrif, itu bina'ul kalimat, ini nasoroyan suru, nasoroyan soru, nasoroyan siru, nasiroyan siru, itu pasti terjaga. Kenapa? Punya ilmunya. Sekarang aneh, ahli hukum kena hukuman. Ada orang pekerjaannya mengamankan orang, sekarang diamankan. Benar enggak? Itu menunjukkan apa? Barokahnya ilmu itu hilang.
Ilmu sekarang mungkin hebat, tapi barokahnya dicabut sama Allah. Maka yang kita cari dalam hidup itu barokah, Pak. Karena kalau sudah dapat barokah, hidup kalah segala-galanya, itu hidupnya sejahtera. Asal dapat barokah. Dulu ada cerita, ini guru saya cerita ini. Kata guru saya gini, dulu ada santri datang ke kiainya. Kiainya ini sufi besar di Irak, Imam Ibrahim bin Adham. Kata muridnya, guru, tolong doakan saya. Gurunya balik tanya, kamu minta doa apa nak? Kata muridnya, ya doa yang biasa guru. Doa apa yang biasa? Ya kalau sakit, doanya minta sehat. Miskin, doanya minta kaya. Bodoh, doanya minta pinter. Janda, doanya minta jodoh. Pasti begitu. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, Pilpres kemarin, doanya cuma satu. Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allah. Semua orang begitu, Pak. Kata santrinya, ya guru, tolong doakan saya. Jadikan saya orang alim, punya pangkat, punya jabatan, punya harta, sehat. Kata gurunya, jangan nak. Orang itu, jangan minta banyak ilmu, jangan minta banyak harta, tapi yang diminta itu barokah. Kata muridnya, saya tidak percaya barokah guru. Wong saya makan itu nasi saya beli pakai uang, benar juga Pak. Ya, saya tadi kesini itu dari Cirebon naik kereta api Pak. Itu untuk masuk stasiun, itu saya harus pakai karcis Pak. Kalau saya pakai karcis atau sekarang lebih modern kereta api itu, asal sudah daftar di aplikasi KAI itu, saya begitu masuk dikasih kayak kaca. Muka saya terdeteksi. Oh ini mau naik kereta dari Cirebon ke Purwokerto, dibuka Pak. Yang buka itu karena saya beli karcis, karcisnya saya beli pakai uang. Seandainya pakai sholawat fatih, nggak terbuka tadi gerbang stasiun itu. Ya, bener kan? Saya baca sholawat nggak terbuka, yang buka apa? Uang. Kata muridnya, saya butuh uang guru, bukan butuh barokah. Kata gurunya, nak, hidup itu yang paling penting minta berkah. Kata muridnya, apa buktinya guru? Kata Ibrahim bin Adham, sederhana nak. Coba kamu perhatikan dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu mengerti bagaimana dua makhluk ciptaan Allah ini, maka kamu akan mengerti kok nak, dahsyatnya barokah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, lihat nak, yang pertama anjing, yang kedua kambing. Ini sederhana gurunya ngajar. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat nak? Guru, apa yang harus saya lihat guru? Kata muridnya, sederhana nak. Lihat tiga hal. Yang pertama, coba kamu perhatikan. Kalau ada kambing perempuan hamil, ada anjing perempuan hamil, lahiran anaknya, banyakan anaknya anjing apa anaknya kambing? Hah? Anaknya anjing apa anaknya kambing? Anaknya anjing. Anjing kalau lahir Pak, itu bisa 5 anaknya, bisa 6. Kambing kalau lahiran, paling banyak 2. Kadang-kadang bahkan cuman 1. Kata Ibrahim bin Adham, coba nak perhatikan. Anjing itu kalau lahir banyak. Kambing kalau lahir sedikit. Tapi nanti setelah anak kambing lahir, anak anjing lahir, kalau dihitung populasinya, jumlahnya secara keseluruhan, ternyata data menunjukkan jumlah kambing itu lebih banyak daripada jumlahnya anjing. Padahal waktu lahiran banyakan anjing. Kata muridnya, benar juga guru ya. Anjing lahir banyak, kambing lahir sedikit, tapi kok banyakan kambing. Kata gurunya, bukan cuma itu nak. Perhatikan yang kedua. Apa guru? Setiap hari ini, yang paling banyak mati, anjing apa kambing? Anjing apa kambing? Kambing. Kalau ndak percaya, Bapak besok, ya, asal ada tukang sate
dari Wonosobo sampai Banjarnegara tanya, Pak, sampean ini dagang sate ya? Nggih. Tanya kalau berani, ini sate kambing apa sate anjing? Coba tanya. Satenya sate apa? Sate kambing. Berarti tiap hari yang mati kambing. Asal ada tukang sate, Bapak pastikan pasti tadi pagi kambing almarhum. Kenapa? Yang dijual sate kambing. Ada ibu-ibu hamil di Wonosobo, itu kalau kata anak Gen Z sekarang, itu kambing Pak kena mental. Kenapa kena mental? Ngeliat dia, ya Allah, ini perempuan hamilnya besar banget nih. Ini kalau kandungannya ternyata anaknya laki kembar 2, begitu lahiran kita mati berempat, kata kambing. Kenapa? Akekah. Bapak kalau punya anak bayi laki, akekah, motong kambing kan? Kalau bayinya laki berapa kambing? 2. Kalau kembar 2 berarti kambing mati 4. Kambing Pak. Ada pengumuman haflah akhir sanah pesantren An-Nida, itu kambing sudah nggak bisa tidur Pak. Kata kambing, yang haflah santri, kenapa yang mati saya? Saya enggak tahu, mudah-mudahan kiai ya, di rumah kiai ada kambing mati, mudah-mudahan gitu. Ya iya kan, ada acara kayak gini, yang mati siapa? Kambing. Ibu-ibu ke pasar besok, tanya sama orang di pasar, Pak, di mana tempat jualan kambing? Ditunjukkan di sana Bu. Coba tanya di Wonosobo, Pak, mana tempat jualan daging anjing? Pasti ditanya. Ibu nanya apa ngajak berantem, kan begitu? Bener enggak? Berarti yang mati tiap hari kambing. Aneh kan? Kambing lahirnya sedikit, dimakan orang sedunia, tapi enggak habis-habis. Anjing lahirnya banyak, dagingnya enggak dimakan, jumlahnya sedikit. Muridnya Taslim ngomong ke Ibrahim bin Adham, iya guru ya, ternyata berkah itu ada. Yang dapat barokah itu ternyata kambing, lahirnya sedikit jadi banyak. Yang kehilangan barokah, anjing, lahirnya banyak jadi sedikit. Muridnya tanya, apa sebabnya guru? Kata gurunya, sebelum sampai ke sana nak, perhatikan hal yang ketiga. Kalau dengan memperhatikan lahir dan populasi, kita yakin yang dapat barokah itu kambing, saya melihat hal yang ketiga lebih unik lagi. Kalau dari ukuran lahiriah manusia di mana manusia itu dihormati dan dimuliakan, seharusnya anjing itu lebih mulia dari kambing. Kata muridnya, kok bisa guru? Coba nak, kamu pakai ukuran, parameter, manusia itu dihormati karena apa? Ini karena sudah malam, 3 hal saya jelasin. Kata Ibrahim bin Adham, manusia dihormati itu biasanya karena 3 hal. Yang pertama nasabnya. DNA nasab itu penting. Saya dulu masih kecil saya itu. Diajak ayah saya ngaji. Itu di sisi kanan kiri saya, itu kadang-kadang Suriah PBNU. Padahal saya itu kecil, pakai celana, masih SD. Di samping saya itu kadang-kadang Suriah PBNU. Banser itu udah gregetan. Ini anak kecil, kok duduknya di depan? Tahu-tahu ansornya muncul. Shh, Gus. Kalau sudah disebut Gus, itu aman. Walaupun nggak bisa ngaji, kalau Gus itu dihormati Pak di NU. Bener nggak? Bener nggak? Asal anak kiai dihormati. Dihormatinya karena apa? Nasab. Bapak ke Jogja, sepinter apapun, nggak bisa Bapak jadi raja. Kenapa? Bukan bangsawan. Maka manusia itu kadang-kadang dihormati karena nasabnya. Yang kedua, dihormati karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ketiga, itu karena tampangnya. Ibu-ibu datang belakangan ke acara ini, kalau cantik disuruh ke depan. Tapi orang tidak cantik, jelek, datang di depan, yang cantik datang, diusir yang jelek. Maaf Bu, ke belakang. Kenapa? Jelek Bu, di depan, nanti estetika acara jadi tidak bagus. Orang cantik
pakai baju apa aja dipuji orang. Kenapa? Cantik. Orang jelek pakai baju bagus disalahkan orang. Nggak tahu diri nih, bajunya lebih cakep dari orangnya, kan begitu. Nih lihat 3 hal. Sekarang 3 hal nih, ayo kita pakai buat anjing sama kambing, Mbak. Yang pertama saya mau tanya sama orang Wonosobo. Kalau dari aspek nasab, itu muliaan anjing apa kambing? Kan sekarang maaf Habib ya, ada orang yang suka ngeributin nasab-nasab kalau nggak ada pekerjaan itu ya. Udah nggak usah bicara itu. Sekarang kita bicara nasabnya anjing sama nasabnya kambing, mulia mana, Pak? Kata Ibrahim bin Adham, kalau dari aspek nasab, itu muliaan anjing. Kenapa? Karena mbahnya anjing itu ada yang masuk surga. Sementara mbahnya kambing itu di surga, Pak. Dikeluarkan sama Allah ke dunia. Bener enggak? Bu, anjing ada yang masuk surga enggak? Ada. Siapa? Ashabul Kahfi itu. Itu ada anjing. Bahasa Latinnya namanya Genesio. Di saat agama paganisme menyembah berhala berkembang di Romawi masa itu, maka ada fityatun amanu bi rabbihim, ini tokoh-tokoh pemuda itu tetap memegang agama tauhid warisan Nabi Isa. Maka mereka kalau mau ibadah sholat ngumpet di gua. Ngumpet di gua, Pak. Anjing lewat. Genesio ini ngelihat orang itu sujud dan ruku, terpesona dia. Kata anjing, kalau ibadah nih ya begini nih yang benar. Karena dia kagum dengan sholatnya Maximilian waktu itu, salah satu dari Ashabul Kahfi, maka anjing ini jaga depan gua. Nanti karena anjing ini jagain orang sholatnya dikasih istimewa sama Allah, tidur 300 tahun, anjingnya ikut tidur 300 tahun, nanti anjingnya pemudanya bangkit dari tidur 300 tahun, anjingnya bangkit. Kata ulama, pemudanya masuk surga, anjingnya ikut masuk. Jadi anjing ini istimewa, jagain orang sholat masuk surga. Padahal tidak pernah hataman di pesantren ini. Jadi kalau di Wonosobo nanti ada banser masuk neraka, itu memang bodohnya, Pak. Banser jaga pesantren. Tadi yang nyupirin saya dari Purwokerto, itu banser, Pak. Banser jaga kiai. Nah, kalau banser jaga ulama sebanyak ini, jaga pesantren sebanyak ini, masih masuk neraka, kan bodoh betul. Wong anjing cuma jaga 1 orang masuk. Anjingnya ndak pernah ngaji matan takrib, ndak pernah wudu. Kalau banser masih sholat, Mak. Bayangin. Anjing ini mulia karena ikut orang soleh, anjingnya ikut ke surga. Maka kalau nanti Bapak di Wonosobo ketemu anjing, nggak boleh dilempar, Pak. Ini anjing itu najis mughalladhah, kata imam yang 3. Tetapi kemughalladhahannya anjing itu tidak berarti dia tidak bisa hidup dengan damai di bumi Allah. Kenapa? Karena anjing itu kepengen jadi saya, Pak. Tapi takdirnya jadi yang menganjingkan anjing itu siapa, Pak? Pak, yang nyiptakan anjing jadi anjing itu siapa? Allah. Karena semua diciptakan oleh Allah, maka rahmat Allah itu untuk semuanya. Maka Bapak kalau di Wonosobo, Ibu ada anjing, jangan dilempar batu. Nanti anjingnya bersuara, Bu, jangan lemparin saya. Saya ini anjing mulia, keturunan anjing mulia. Kenapa? Karena kakek saya di surga, mbahnya ibu di mana? Repot jawabnya. Pak, sementara kambing ada di mana itu? Di surga. Allah keluarkan jadi fidaknya Nabi Ismail. Mulia mana? Yang dari dunia masuk surga, apa yang dari surga turun ke dunia? Pasti orang akan mengatakan yang dari bumi masuk surga itu lebih mulia. Jadi kalau soal nasab, kata Ibrahim bin Adham, anjing itu nasabnya lebih mulia daripada kambing. 1. Berarti anjing menang, Mak. Yang kedua, ilmu. Ilmunya anjing dengan ilmunya kambing hebat mana? Hebat ilmunya anjing. Ilmunya anjing dalam fikih
itu bisa bermanfaat buat saya orang muslim. Menentukan halal dan haram makanan yang saya mau makan, itu ukurannya adalah ilmunya anjing. Anjingnya berilmu, saya halal saya makan makanan yang dihasilkan oleh anjing ini. Kalau anjingnya bodoh, haram saya makan. Coba Bu, Ibu tahu kan, anjing itu pinter Pak. Di Jakarta ada sekolahnya. Saya di Jakarta Pak, pernah ngeliat di rumah itu, mobil datang anjing turun, mobil datang anjing turun. Penasaran saya. Saya tanya sama yang jaga, Pak, ini tempat apa kok mobil datang anjing turun? Ini sekolahnya anjing Pak. Loh, anjing ada pondoknya kata saya. Ada Pak. Yang lebih kaget lagi, uang SPP-nya Pak. Anjing itu sekolah di Jakarta, SPP-nya 1 bulan 5 juta Kiai. Di Annida berapa Kiai? Hah? Jadi kalau besok Ibu, Kiai menaikkan uang SPP, itu bukan karena Kiai serakah. Kiai ingin agar anak Bapak Ibu SPP-nya tidak lebih murah dari anjing. Anjing ini 5 juta Pak. Karena 5 juta, saya penasaran. Loh, kalau anjing sekolah sini bisa apa Pak? Kata yang jaga, sudahlah Pak, saya panggilkan kepala sekolahnya. Masya Allah, datang kepala sekolahnya anjing Pak. Gagah betul itu, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Saya sarungan, nggak apa-apa. Walaupun saya sarungan kan murid saya orang. Dia jasan dasian, muridnya anjing. Datang Kiai anjing ini. Saya tanya, Pak, anjing kalau sekolah di sini bisa apa? Ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu bukan cuma kiai karena berilmu derajatnya diangkat. Anjing kalau punya ilmu derajatnya diangkat sama Allah. Gurunya anjing tuh ngelihat saya pakai peci. Kata gurunya anjing nih, Bapak Islam ya? Iya. Bapak tahu kan, dalam Islam anjing itu boleh dipelihara, boleh dimiliki, diantaranya untuk berburu. Saya jadi ingat fikih Pak, unik fikih Islam itu. Kalau Bapak mau makan binatang yang namanya al-an'am atau unggas yang halal, kayak sapi, kambing, atau ayam, maka syarat halalnya itu harus disembelih Pak. Sembelihnya pakai apa? Islam nggak rewel. Mau pakai besi kayak pisau boleh, mau pakai bambu asal tajam silahkan, mau pakai benang asal yang dipotong itu ayam, halal. Tapi fikih 4 mazhab mengatakan tidak boleh menyembelih binatang menggunakan alat yang berbahan dasar tulang. Nih, jadi kalau Bapak nemu tulang kayak gadingnya gajah, Bapak potong, Bapak asah tajam, Bapak jadikan pisau, itu haram Bapak makan kambing sembelihannya. Kenapa? Dipotong pakai bahan dari tulang. Tapi anehnya, tulang yang diharamkan oleh Allah untuk dijadikan pisau, itu fungsinya menurut mazhab yang 4 bisa diganti oleh giginya anjing. Padahal giginya anjing dengan tulang sama, tapi nanti jadi halal karena ilmunya anjing. Apa ilmunya anjing? Anjing itu binatang yang aman, binatang yang bisa diajari. Karena saya ingat belajar itu di fikih, saya tanya sama gurunya anjing, Pak, anjing kalau sekolah di sini bisa apa? Kata gurunya anjing, bisa disuruh-suruh Pak. Saya bilang, gimana nyuruhnya Pak? Ya pakai bahasa anjing kata dia. Loh, memang anjing punya bahasa? Ada Pak. Kalau sekolah di sini nanti anjing Bapak bisa disuruh-suruh. Karena penasaran, saya tanya gimana nyuruhnya? Diambil anjing betulan Pak. Ini saya ajarin Bapak ilmu komunikasi anjing. Ya, sayangnya tidak ada anjing di sini. Kalau ada anjing di sini, maka kalau status hadis ini mutasil sampai sanatnya kepada Saihul Anjingiyin, ya. Ini sanatnya marfu betul ini. Ini guru anjing bilang gini, Pak, kalau dalam fikih Islam, anjing itu kan boleh dipakai untuk apa ini? Berburu. Ya kata saya. Persoalannya Pak, gimana nyuruhnya? Gampang Pak. Bapak angkat 2 jari. Nggak apa-apa kan, pilpres sudah selesai. Saya zaman pilpres ini nggak mau ceramah ini karena ngangkat 2 jari ini bahaya. Ya, kata gurunya anjing, Bapak angkat 2 jari,
pegang mata Bapak, begini nih. Oke. Terus, tunjuk matanya anjing. Ini kalau ada anjing di sini nih, saya tunjuk yang sama. Terus, Bapak tunjuk sasarannya. Kalau Bapak minta supaya anjing ini menerkam kambing, kambingnya kelihatan jauh, Bapak tunjukkan. Lihat nih. Kalau bingung, pakai visual. Ada gambar kambing, atau di handphone Bapak ada gambar kambing. Terus, tunjukkan Pak, begini. Nanti kepala anjing tuh gerak-gerak. Kalau sudah gerak-gerak, dia nanti ngomong, guk, gitu. Saya tanya sama gurunya anjing, loh, kalau anjingnya sudah bilang guk, artinya apa Pak? Kata gurunya anjing, itu bahasa Arabnya fahimtu. Ya, jadi kalau ada anjing guk, itu bahasa Arabnya fahimtu. Bahasa Indonesianya, bos, saya paham. Bos ingin saya menerkam kambing itu untuk tuan makan kan? Kalau anjingnya sudah ngangguk-ngangguk, guk. Secara fikih, mazhab yang 4 bilang sederhana. Tinggal saya tepuk paha kanannya sambil saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua imam mengatakan sama dengan saya pegang pisau di lehernya kambing, saya baca bismillah, pisau saya gerakkan, statusnya sama dengan paha anjing saya pukul, lari dia. Lihat nih, dia kejar kambingnya, begitu dapat digigit lehernya, mati, teriak kuk kuk kuk. Saya tanya, apa itu? Intahaina. Ya. Selesai bos, lakot nafatul amro kama yurom. Ya. Bos kepengen kambing itu mati, sudah saya matikan. Saya datang. Kambingnya halal apa haram? Kambingnya halal apa haram? Tunggu dulu. Bisa halal, bisa haram. Siapa yang menentukan halal haram? Bukan Quran, bukan hadis, bukan kiai. Yang menentukan ilmunya anjing. Ini lihat. Kalau saya sampai kambingnya mati, anjingnya berdiri di sampingnya, kambingnya ini utuh Pak. Kepala, kaki 4, buntut, perut ada. Maka ini kambing pinter. Habis ngaji Fathul Qorib, babul wakalah wal amanah. Nih ya deh. Kan dia paham. Saya bilang nih, anjing, bunuh kambing. Tapi kambing itu punya saya. Kamu tidak boleh ngambil komisi terlebih dahulu. Jangan kayak kontraktor di kabupaten. Aspal-aspal belum jadi, komisinya sudah diambil 10%. Ini yang tepuk tangan yang tidak dapat bansos biasanya Pak. Anjing ini, kalau saya bilang, guk, 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 paham? Dia tahu anjing itu, kalau kambing punya saya, maka dia cuma membunuh. Kalau sudah dibunuh mati, dia tahu bahwa status saya, kata anjing, itu wakilnya Faiz. Wal wakilu aminun dalam fikih itu. Semua wakil itu harus bisa dipercaya. Wakil itu tidak boleh melakukan apapun kecuali mendapatkan restu dari yang mewakili. Saya dengar gitu, kayaknya anjing tuh lebih pinter dari anggota DPR. Bahkan Kiai, mohon maaf, anjing kalau punya ilmu itu lebih jujur dari panitia peringatan Maulid Nabi di pesantren saya. Saya suka bikin maulid Pak. Kadang sama santri senior itu, lurah pondok, saya tanya, kamu ngundang orang berapa? 20.000 Gus. Dikasih makan? Iya. Semuanya? Iya. Gimana caranya? Gampang. Makannya pakai nampan. Kalau orangnya 20.000, satu nampan cukup untuk 4 orang, maka kita butuh 5.000 nampan. Saya bilang, gimana caranya 5.000 nampan terbagi dengan baik? Gampang. Kelas di pondok ini kan ada 100. Taruh saja di satu kelas 50 nampan.
Kalau kelasnya ada 100, satu kelas nampannya 50, berarti ada 5.000 nampan. Kalau satu nampan cukup untuk 4 orang, berarti cukup untuk makan 20.000. Oh bagus kata saya. Terus yang jaga siapa? Santri Gus satu. Satu kelas satu, suruh jaga. Saya bilang nanti, kalau pengajian sudah talqin zikir terakhir, doanya sudah dibaca sama kiai atau sama habib, itu nampan keluarin. Nggih Gus, siap. Terjadi Pak. Begitu semua selesai, santri itu bergerak bagi nampan semuanya. Setelah tamu makan, santri saya itu berdiri di ujung pondok itu. Saya panggil, kamu sudah selesai tugasnya? Sudah Gus. Kalau sudah selesai, ayo ke rumah saya makan. Santri saya enggak mau Pak, saya suruh makan. Oh enggak usah Gus, biar tamu-tamu makan semua. Saya senang betul ini. Ini berarti santri saya yang ngerti hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang itu kalau benar agamanya, dia menghormati tamu. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu, jangan makan setelah acara ini sebelum saya makan. Karena yang tamu di sini saya paling jauh, ya. Bu, orang yang beriman hormati tamu. Santri saya ajak makan nggak mau ngomong. Sudah Gus, biar tamu semua makan. Saya senang betul, ini santri ngerti hadis. Tapi senangnya cuma 3 menit Kiai. 3 menit datang temannya satu lagi. Karena ngelihat saya ngajak makan dia nggak mau, temannya bilang sama saya, Gus, tadi anak itu diajak makan nggak mau ya? Nggak mau kata saya. Katanya biarin tamu-tamu makan duluan. Dia Gus, nggak bakalan mau diajak makan. Loh, kenapa kata saya? Sudah kenyang katanya. Lah, sudah kenyang gimana? Kan dia jaga makan tadi. Kan belum makan. Itu masalahnya. Waktu panjenengan nyuruh dia jaga kelas makan, itu dia bawa sendok jaganya. Terus dari satu nampan itu diambil 1 sendok. Kelihatan berkurang enggak? Nampan cukup dimakan 4 orang, diambil 1 sendok, sedikit, enggak kelihatan. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Kalau dia ambil 1 sendok, berarti dia ngambil 50 sendok. 50 sendok itu kalau ditaruh di piring, jadi 3 piring. Lihat, jujuran anjing apa santri saya? Hah? Jujuran anjing apa santri saya? Jujuran anjing. Anjing kalau sekolah bener bisa dipercaya. Saya kadang-kadang kalau ngelihat masih ada pejabat negara yang korupsi di negeri ini, saya usul supaya mereka yang korupsi sekolah di sekolahnya anjing. Yang tepuk tangan biasanya tim sukses yang gak jadi biasanya. Yes. Kayaknya yang jadi bukan jagonya kemarin ini. Ya betul Pak, anjing sekolah jujur, tahu kalau kambing itu punya saya. Masa bupati, masa menteri, masa pejabat nggak tahu kalau APBN itu punya rakyat? Pinteran siapa? Pinteran siapa? Anjing ilmunya hebat. Kambing ilmunya bahaya. Coba suami ibu mengamalkan ilmunya kambing, hancur rumah tangga. Apa ilmunya kambing? Kambing itu ilmunya, asal ada perempuan sikat. Mau istri teman, istri orang, ibunya sendiri, adiknya, ponakannya, asal perempuan kawin, itu namanya kambing. Bu, kerenan mana ilmunya anjing sama ilmunya kambing? Ilmunya anjing Pak, bermanfaat buat kita. Makanya diabadikan di surah Al-Ma'idah itu. Ketika sahabat nanya, "Madza ya Rasulullah yang dihalalkan untuk kami?" Dijawab sama surah Al-Ma'idah, di antaranya, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Ilmu itu nempel sama siapapun termasuk anjing. Kalau sudah berilmu, dia menjadi apa itu? Mulia. Nasab cakepan anjing. Ilmu cakepan anjing. Yang terakhir nih, tampangnya. Bu, gantengan mana? Anjing apa kambing? Bu, ibu pernah lihat kambing kan? Pernah lihat anjing kan? Gantengan mana?
Nah, nggak usah ibu yang jawab, saya yang jawab. Saya yang jawab karena saya punya pengalaman pahit, Kiai. Anak saya yang nomor 2, ini kejadian mungkin 15 tahun yang lalu. Masih kecil, 15 tahun yang lalu, itu suka betul sama binatang. Semua binatang suka, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena bapaknya Kiai. Tapi sama kucing, ikan, semuanya termasuk anjing. Satu ketiga, hari Ahad di Jakarta itu, banyak orang olahraga. Ada orang Amerika, orang Eropa, bawa anjing. Saya mau masuk ke rumah, dicegat sama anak saya. Bi, jangan masuk dulu. Kenapa? Masa ngaji terus. Sekali-kali ya jalan-jalan di sekitar rumah. Di sekitar rumah itu dulu, banyak orang Amerika tinggal di situ. Kalau pagi, bawa anjing. Untuk nenangin anak saya, ya sudah nak, ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Ketemu sama orang Amerika. Bawa anjing husky itu, yang harganya 1 miliar, yang gede, malamut itu. Tahu-tahu orang bule ini ngasih anjingnya ke saya. Saya kaget betul itu. Karena sebagai kiai, baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya kiai, yang kadang-kadang sehari bisa 5 kali, tapi dikasih anjing, ya baru kali itu saya tanya sama saya, nah kenapa anjingnya kok dikasih ke kita? Bukan dikasih B, saya pinjem. Kenapa nak? Abi ini sudah kebanyakan foto sama kiai dan Habib. Terus sekali-kali B foto sama anjing. Karena anak yang minta nurut saya. Anjingnya anjing pinter, kering, ndak jilat-jilat kan terjamin sucinya. Maka anak saya ngatur. Abi di kanan, anjing tengah, saya di kiri. Kameranya dikasih sama orang bule. Cekrek, selesai pulang. Udah nggak ada persoalan itu. Hari Senin, anak saya kan sekolah. Handphonenya kan ditinggal di rumah. Saya periksa. Foto anjing kemarin tuh diapakan sama anak saya. Hari Senin jam 9 pagi saya periksa. Ternyata sudah diupload sama anak saya ke Facebook. Untung waktu itu TikTok sama Instagram belum ada. WhatsApp juga belum ada. Masih BlackBerry Messenger itu yang terkunci. Tidak terbuka seperti sekarang. Instagram dengan TikTok tuh nggak ada. Yang ada cuma Facebook. Diupload ke Facebook ya. Anak saya followersnya banyak. Jam 9 pagi yang komentar tuh lebih 100 orang. Saya penasaran. Ini kok 112 yang komennya? Komen orang apa aja kira-kira nih? Saya buka komentar yang pertama netizen ini. Begitu dibuka, komentarnya singkat. Anak saya perempuan namanya Alifa. Alifa, itu yang di tengah ganteng banget. Siapa namanya? Siapa yang di tengah, Pak? Anjing. Yang kedua, nanya lagi. Alifa, itu yang di tengah bawa pulang ganteng, pengen saya kelonan. Siapa yang kepengen dikeloni? Anjing. Itu saya buka Pak. Sampai 50 itu gak ada yang nanya. Alifa, bapak-bapak sarungan paling kananku sopo? Gak ada yang nanya. 50 semuanya nanya anjing. Semenjak itu ya, saya gak berani nyalon jadi anggota DPR. Saya gak berani nyalon jadi gubernur DKI. Kenapa? Berdasarkan survei internal anak saya, dari 112 orang itu ngelihat saya dengan anjing, yang 50 nanya anjing karena gantengnya. Kalau nanti nih saya buka 51 masih nanya anjing, pakai logika KPU, anjing menang lawan saya 1 putaran, Pak. Bener enggak? Bener enggak? 50 plus 1. Padahal Kiai, 15 tahun yang lalu muka saya itu masih muka market friendly ya. 15 tahun yang lalu mungkin diantara penceramah di Indonesia muka saya termasuk ganteng 15 tahun yang lalu. Tapi ternyata muka saya lumayan 15 tahun yang lalu sama anjing kalah. Berarti gantengan anjing apa Kiai? Gantengan anjing apa Kiai? Kualat Pak, jawab anjing Pak. Gantengan anjing apa Kiai? Takut dia. Yeah. Pengalaman saya, orang tertarik sama anjing kalah saya. Berarti anjing itu tampangnya pasti lebih hebat dari kambing. Kalau tidak percaya, ada polisi Pak. Polisinya kurus, pendek, kecil.
Tapi bahwa anjing besar, gagah nggak? Gagah. Saya punya teman suka berantem, ahli judo. Saya lihat ada brimob hebat, badannya tegap. Saya bilang, kamu kalau berantem sama polisi ini berani enggak? Berani Gus kalau sama polisinya. Tapi kalau sama anjingnya takut saya. Kenapa? Gede banget, lihat. Polisinya kurus, pegang anjing jadi gagah. Polisinya gagah, pegang kambing jadi enggak gagah. Coba ada polisi, Kapolres tahu-tahu pegang apa ini? Bandot. Pasti orang ngomong, ini kayaknya anak buahnya Sambo nih, mati karir kayaknya nih. Kan begitu. Kenapa? Karena secara fisik memang hebatan anjing. Sudah, ngajinya sampai sini Pak. Ilmunya hebatan anjing. Nasabnya hebatan anjing. Tampangnya hebatan anjing. Kata Ibrahim bin Adham, tapi kamu pikir nak, dari semua yang saya sampaikan tadi, harusnya anjing itu lebih unggul daripada kambing. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah itu kambing bukan anjing? Nah ini ngajinya sekarang nih Bu. Bu, yang sekarang dengerin. Kalau yang tadi lupa enggak apa-apa. Jangan sampai nanti ibu ditanya sama suaminya, ngaji di An-Nidah kok sampai jam 12 malam, ngaji apa? Anjing, bahaya. Ya. Ngajinya bukan ngaji anjing, saya cerita anjing sama kambing. Ini supaya nanti yang saya sampaikan itu menenteramkan hati Bapak. Dari banyak aspek, anjing itu lebih unggul dari kambing. Tapi kenapa kambing yang dapat barokah? Ini nyambung sama pidato saya yang di awal. Orang itu biar punya segala-galanya kayak anjing, tapi jalan hidupnya salah, dia hilang barokahnya. Kambing kalah segala-galanya, tapi jalan hidupnya benar, dia dapat barokah. Kata muridnya, jalan hidup apa guru? Perasaan binatang sama semua, anjing sama kambing hidupnya. Kata Ibrahim bin Adham, beda nak. Bedanya di mana? Nih Bu. Kambing itu senakal-nakalnya kambing. Apa kambing yang suka kawin itu namanya? Bandot. Ibu tahu kambing bandot? Ini biasanya kambing lakinya 1, istrinya 10 Bu. Ya. Ini namanya bandot. Bandot itu kata tukang kambing, sebandot-bandotnya bandot, senakal-nakalnya kambing, itu kalau maghrib pulang ke rumah Bu. Saya udah tanya sama tukang kambing, takut salah ceramah saya. Saya tanya sama Pak Haji di Bekasi, itu di Tangerang, dia punya kambing banyak. Pak Haji, benar ya? Kambing itu kalau sudah maghrib pulang. Betul Gus. Kambing itu senakal-nakalnya maghrib pulang. Paling malam Isya. Saya tanya, kalau kambing maghrib pulang ngapain Pak Haji? Dijawab sama tukang kambing, kambing itu maghrib pasti pulang ke rumah. Nanti Isya tidur. Semua kambing kalau malam tidur. Tapi nanti waktu yang paling bagus untuk kita bermunajat kepada Allah, sepertiga malam terakhir yang dilambangkan di dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur Allah sedang turunkan barokah, turunkan rahmat. Kambing yang tidur bangun, karena kambing bangun di waktu Allah menurunkan rahmat dan barokah, fatudriku hal barokatu, maka dia dapat barokah. Anjing sebaliknya Bu, kalau malam tidak tidur-tidur. Di rumah saya yang sekarang, itu kalau malam di jalanan, itu banyak anjing Pak. Aneh anjing ini. Kalau saya pulang ke rumah jam 1 malam, itu anjing gak tidur Pak. Seger-seger sehat. Ada yang jalan di aspalan, ada yang kejar-kejaran, ada yang ngibas-ngibaskan ekornya, ada yang patroli, ada yang menggonggong, ada yang ngaduk-ngaduk kopi, ada yang banting-banting kartu, ada yang teriak-teriak. Anjing ini kalau malam gak tidur-tidur Pak. Tapi anehnya anjing yang jam 1 malam seger, jam 2 malam seger, jam 3 malam sehat, kalau mau subuh tidur. Waktu azan as-salatu khairum minan naum, itu anjing sedunia tidur. Karena waktu Allah bagi rahmat, Allah bagi barokah, anjingnya tidur,
maka anjing kehilangan berkah. Bu, nanti malam perhatikan suami ibu. Ya, kalau suami ibu nanti malam ndak tidur-tidur, ada aja yang dikerjain, pokoknya ndak tidur-tidur suami ibu. Tapi nanti subuh azan dibangunin nggak bangun, ndak sholat subuh, pesan saya, kalau sudah azan ndak bangun-bangun sampai orang bubar jamaah masih belum bangun, kalau suaminya terlentang tidurnya, tolong dibalik badannya bu, biar tengkurap. Kalau sudah tengkurap jam 6 belum bangun-bangun, ibu periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam-malam tidak tidur, kalau subuh tidur, namanya ibu nanti malam kelonan sama suaminya, ndak tidur-tidur sampai jam 3 malam, subuh suaminya pules, berarti semalaman ibu kelonan sama siapa? Bu, kelonan sama siapa? Lihat Pak, sederhana, jalan hidupnya benar dapat barokah, jalan hidupnya salah, biar punya apa-apa hilang. Maka Bapak bersyukur, putra putri Bapak ada di pesantren. Ini sudah menempuh jalan yang benar. Tinggal nanti anak-anakku yang di wisuda malam hari ini yang terakhir, pesan saya terus ada di jalan ilmu. Jangan pernah bertanya, saya nanti jadi apa? Nggak usah tanya. Pokoknya disuruh ngaji, disuruh belajar, disuruh melanjutkan, lanjutkan. Imam Syafi'i itu Bapak, Ibu, ketika lahir, ibunya tidak pernah kepikiran kalau anak ini nanti jadi orang hebat. Lahir di kota yang terasing di Gaza yang digempur sama Israel. Lahir, ayahnya sudah wafat. Ibunya tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa di Palestina. Kata ibunya, nak, besok sabar ya, ibu mau gendong. Kita pulang ke Mekah, ada ribuan kilometer di padang pasir. Tapi saya ingin kau kelak minimal punya ilmu. Waktu ngomong itu, ibunya tidak pernah tahu kalau anaknya nanti jadi imam. Murid Imam Syafi'i yang paling setia, yang dikenakan ahlul hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Bapak tahu, waktu kecil, masih balita, itu digendong sama ibunya, dibawa ke seluruh masjid yang ada di Baghdad, di mana ulama-ulama hebat ngajar di sana. Kata ibunya, saya bawa anak saya ke masjid, menatap wajah ulama, mudah-mudahan dapat barokah guru-guru ini. Tanpa ibunya pernah tahu, kalau nanti anak yang dimintakan barokah kepada orang alim di Baghdad, besar itu semua orang yang dulu dimintain barokahnya, itu duduk bersimpuh di hadapan Imam Ahmad yang masih muda karena kealimannya. Jadi besok anak-anak pesantren sini, kita tuker ya. Kamu sekarang kan dengerin saya ceramah. Nanti kita ketemu ya, kira-kira 30 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kamu jadi kiai punya pondok yang besar. Saya datang sebagai wali santri, mungkin saya akan mondokkan cucu saya di kamu. Ya, kita janji ya, ketemu nanti 30 tahun yang akan datang. Anak-anakku bercita-cita nih yang di pesantren, ketemu saya di Jakarta. Kemudian nyapa saya, Pak Faiz masih ingat nggak? Saya santri An-Nida yang dulu tahun 2005, Bapak pernah ceramah di pesantren saya di Wonosobo. Alhamdulillah Pak, saya sekarang jadi rektor Universitas Indonesia di Jakarta ini. Anak-anakku, Islam itu tidak pernah membahas kamu anak siapa, turunan siapa, bapakmu kayak apa, sekolahmu kayak apa. Tapi Islam itu mengajarkan anak-anakku bahwa Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amalan baik yang pernah kamu tanam di sini. Kalau kamu yazrok kebaikan di pondok ini, maka kamu akan yahsud kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kamu hari ini berjalan di jalan yang benar, mansaro ala darbi, kamu darbuka darbul ulama, maka cepat atau lambat, asal kamu ikhlas dan tulus kepada Allah, maka nanti akan wasola. Kamu akan sampai di sana. Jangan pernah berkecil hati. Saya di Jakarta, Kiai, itu bertemu, tapi tidak saya sebut namanya. Ada banyak profesor hebat bahkan sekandung di UI, yang ibunya dulu
itu jualan nasi pecel di stasiun Solo Balapan itu. Dijual bukan pakai kertas Pak, pakai daun pisang di kampung itu. Ibunya kalau subuh, dulu kan masih boleh jualan di kereta api. Itu kalau subuh kereta datang dari Jakarta, dia jualan nasi dari daun-daun itu. Anaknya diajak di pinggir jalan. Itu semua anaknya sekarang ahli sains, dapat gelar S3, semuanya itu dari universitas yang terhormat di Eropa dan di Amerika. Karena kita tidak pernah tahu nasib orang itu seperti apa. Ada begitu banyak orang yang masa lalunya itu tidak patut untuk diceritakan. Tetapi dia membangun masa depan yang kelak masa depannya itu menjadi cerita yang indah. Maka pesan saya kepada para wali murid, anaknya harus tamat di sini. Saya ini punya pesantren di Jakarta. Tapi saya bilang sama Bapak, kalau nanti ada orang bilang itu pesantren Darul Rahmannya Faiz itu lebih bagus dari An-Nida, jangan percaya. Semua orang itu kalau sudah ditunjukkan di sini sekolah sampai khatam. Kalau sudah selesai baru pindah. Jangan jadi santri turis. Tahu santri turis? Saya dulu punya teman Pak, diuji, yang uji dia NUIN itu kaget. Kenapa? Nggak bisa apa-apa. Tapi ngakunya pernah mesantren di 10 pesantren hebat. Betul, tapi cuma sebulan. Kagarboyo baru belajar babul kalam, berhenti. Pindah lagi karena tahu pesantren sana. Sampai di sana belajar lagi bab toharoh. Belum selesai toharoh, berhenti, masuk pondok lagi, belajar bab kalam lagi, belajar toharoh lagi. 10 tahun dia pindah-pindah pesantren, tidak ada yang hatam, ilmunya tidak rapi, terstruktur Pak. Tapi percaya sama saya, sekolah itu anak-anakku tidak ditentukan dari gedung, tidak ditentukan dari metodologi, bahkan tidak ditentukan dari gurunya. Sekolah itu ditentukan dari hati kita. Sebesar itu ketulusanmu dalam ilmu kepada Allah, maka sebesar itu nanti yang akan Allah berikan kepadamu. Kalau anak-anakku mewakafkan dirinya untuk ilmu, jangan tanya nanti apa yang akan ilmu berikan kepadamu. Jangan pernah pindah sekolah sebelum tamat. Sampai di An-Nida, di sini disuruh kiai 6 tahun, habis 6 tahun masih disuruh mengabdi 1 tahun. Jalani, jangan kayak saya, santri Jakarta yang santri Protestan suka protes. Ya, taat, hatam. Insya Allah ini bagian dari jalan yang benar. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pondok pesantren ini Allah jaga, Allah jadikan An-Nida ini maqalan min ma'akil bayan wal iman. Allah jadikan pesantren ini manarotan min manaratil ilmi wal iman. Mudah-mudahan Pak Kiai, majelis guru, para zuriyah, muhibbin, musaidin yang cinta dengan pesantren ini, wali santri, para santrinya, mudah-mudahan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun sampai nanti bertemu dengan ridho dan rahmat Allah fil firdausil a'la. Terima kasih atas undangannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.